warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi Timur Timur. Latar belakang kondisi Timur Timur terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada tahun 1769, sejak 1769, bangsa Portugis mulai berkuasa di Timur Timur. Yang kedua, tahun 1914, Pulau Timur dibagi menjadi 2 bagian. Wilayah barat dikuasai oleh Belanda, sedangkan wilayah timur dikuasai oleh Portugis. Yang ketiga, 1974, terjadi revolusi bunga di Portugal. Kudeta tersebut menumbangkan Presiden Amerigo Thomas serta Perdana Menteri Marcelo Caetano dan digantikan dengan pemerintahan militer yang demokratis. Pemerintahan baru Portugal akhirnya memerdekakan negara jajahannya yang masih tersisa di dunia seperti Angola, Mozambik, dan Timur Timur. Kronologi integrasi Timur Timur. Gejolak politik yang terjadi di Portugal dimanfaatkan oleh sebagian tokoh politik Timur Timur untuk segera memerdekakan bangsa mereka dengan membentuk suatu pemerintahan yang berdaulat. Partai APODETI dan UDT menginginkan agar Timur Timur bergabung dengan Indonesia karena alasan politik, sosial budaya, dan ras. Partai Fretilin yang menginginkan kemerdekaan Timur Timur berdaulat di atas kaki sendiri. Usaha Partai Fretilin. Partai Fretilin berusaha menekan lawan-lawan politiknya menggunakan kekuatan bersenjata hingga terjadi perang saudara di Timur Timur. Tekanan Fretilin tersebut menyebabkan terjadinya pengungsian 50.000 warga Timur Timur ke Indonesia pada pertengahan tahun 1975. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengesahan Timur Timur menjadi bagian Indonesia. 7 Juni 1976, pemerintah Indonesia menyambut baik petisi integrasi Timur Timur dan langsung mengirim 36 delegasi dan 11 perwakilan negara asing ke Timur Timur. Proses integrasi berjalan dengan dibuatnya rancangan Undang-Undang Integrasi Timur Timur. 17 Juli 1976, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh DPR dalam UU nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan Timur Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Penyelesaian konflik Timur Timur. 28 November 1975, keadaan Timur Timur semakin memburuk. Fretilin mengumumkan proklamasi berdirinya Republik Demokrasi Timur Timur di kota Dili dengan Xavier do Amaral sebagai presiden. 30 November 1975, proklamasi Fretilin ditandingi oleh APODETI dan UDT dengan pernyataan integrasi Timur Timur dengan Indonesia. 31 Mei 1976, APODETI dan UDT menggelar sidang dengan pemerintah sementara dan membahas integrasi Timur Timur. Adapun keputusan sidang tersebut antara lain adalah menyampaikan petisi integrasi kepada pemerintah Indonesia. 2. Membentuk komisi rumusan integrasi. 3. Mempercayakan kedua sidang untuk menentukan delegasi.
Adapun pengesahan Timur Timur menjadi bagian Indonesia, keputusan integrasi Timur Timur diperkuat dengan TAP nomor 6 tahun 1978 dalam Sidang Umum MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 dengan UU tersebut. Timur Timur resmi ditetapkan statusnya sebagai provinsi Indonesia. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak positif yang pertama yaitu pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Dampak positif yang kedua di bidang politik adalah situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik. Dampak positif yang ketiga di bidang politik adalah dilakukan fusi partai. Dengan fusi partai ini, maka konflik antar politik itu semakin berkurang karena hanya ada 3 partai politik. Kemudian dampak negatif yang pertama di bidang politik yaitu bahwa pada masa itu pemerintah gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Mengapa? Karena peran rakyat pada saat itu masih sangat kecil dalam hal berdemokrasi. Menyampaikan pendapat aspirasi itu sangat dibatasi saat itu. Dampak negatif yang kedua yaitu terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Dan yang ketiga adalah kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Wow. Dampak positif ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, swasembada beras. Ketiga, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Keempat, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Di balik dampak positif, adapun dampak negatif yang diberikan. Yang pertama, perbedaan ekonomi dalam masyarakat terasa semakin tajam. Kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan. Adapun kesimpulannya yaitu pada masa Orde Baru yang telah berlangsung cukup lama telah memberikan beberapa kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti terjaganya keamanan dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan radikal hampir tidak ada dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang diakui oleh dunia internasional. Selain dampak positif tersebut, ternyata juga membawa dampak negatif seperti tidak berjalannya demokrasi dan cenderung terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam antar masyarakat.